orang tuh bilang merawat anggrek tuh susah karena mereka terlalu rajin menyiram. Oh, saking senangnya terlalu rajin disiram tiap hari ya. Justru malah akarnya membusuk. Padahal yang dibutuhkan tuh cuman Sobat Pondok Tani, jumpa lagi dengan channel Pondok Tani. Saat ini kami sedang berada di Kalimalang, Kecamatan Mertoyudan. Ini kita berada di salah satu tempat penangkaran anggrek ya, pengembangan untuk anggrek. Kalau di sini yang teman-teman lihat ini adalah ada sekitar 15-20-an ribu tanaman anggrek ini untuk jenis dendro. Nah, hari ini kita akan berdiskusi dengan salah satu praktisi di bidang anggrek, namanya Mas Hasim, selaku pengelola tempat ini. Mas Hasim, apa kabar Mas? Baik Mas Yudi. Ini alhamdulillah Mas kita bisa jumpa, mengganggu waktunya sedikit ini ya. Mas, ini kan greenhouse ya Mas? Ya. Greenhouse ini sepertinya belum lama untuk pembuatannya ini. Belum. Baru berapa bulan? Sekitar 6 bulanan ini. Sekitar 6 bulanan ini. Kalau sebelumnya, sebelum di greenhouse ini? Sebelumnya ada di Kampung Santan, sebelah kampung juga, dan di Kalimalang tapi di beda RW. Oh, artinya greenhouse ini adalah pengembangan ya dari greenhouse sebelumnya ya. Ini total ada berapa pohon Mas di sini? Kalau yang di sini itu sekitar 15-20 ribu pohon. 20 ribuan dan untuk varietas anggreknya adalah sama dendro semuanya. Dendro semuanya ya. Cuman yang membedakan silangannya. Jadi ini kan dendro impor Taiwan. Nanti ada beratus silangan di sini. Oh, jadi dendro yang di sini adalah hibrid. Iya, betul. Oh, sudah hasil persilangan ya, bukan karena kan jenis-jenis dendro kalau di Indonesia kan banyak banget, yang di kebun, yang di hutan itu kan rata-rata juga dendro ya. Iya. Apa sih Mas salah satu keunikan dari anggrek untuk jenis dendro ini? Kalau untuk dendro kita kenapa ngambil yang import, bukan yang spesies, karena dari berbagai silangan tuh nanti kita juga bisa kita sendiri pun penasaran nanti hasil bunganya itu seperti apa, karena dari setiap silangan katakanlah A dengan B, nanti A dengan C itu akan variasinya bermacam-macam. Bermacam-macam ya? Iya. Oh, artinya kemudian dari indukan A ketemu indukan B, ketika ini kemudian dilakukan persilangan lalu keluar jenis baru yang untuk dendro hibrid ini, dia akan memiliki karakter bunga dan warna dan lain-lain yang ini punya daya tarik sendiri ya? Iya. Oh, oke. Penggemarnya sendiri. Oh iya, betul-betul. Kalau penggemar dendro sendiri di Indonesia, itu banyak nggak? Banyak, rata-rata justru ada di bulan dan dendro itu yang paling populer di Indonesia. Kenapa? Karena kalau dendro itu relatif lebih mudah untuk perawatannya, Mas. Oh gitu, dendro itu lebih mudah dalam hal perawatan ya? Untuk cuaca juga relatif lebih aman untuk kebanyakan tempat di daerah tropis ini. Ah ya, dengan karakter Indonesia ya, dengan rata-rata suhunya, kemudian lingkungan tempat tinggal kayak gitu, dendro itu yang dia paling adaptif ya. Iya. Oke. Nah, Mas, mungkin boleh nih ya bagi tips sedikit nih untuk teman-teman yang menonton video ini. Hal-hal teknis terkait dengan budidaya anggrek, Mas. Misalkan kita coba ngobrol dari pemilihan media, Mas. Betul. Media itu kan banyak orang nanam anggrek, pilihan medianya beragam. Ada yang pakai arang, ada yang pakai batang pakis, ada yang pakai sabut kelapa ya. Nah, kalau menurut Mas Hasim, media yang paling bagus untuk anggrek, misalkan untuk jenis dendro gitu, itu dia apa Mas yang dipakai Mas?
Itu pun nanti kita sesuaikan dengan tempatnya juga. Kalau kami di greenhouse seperti ini itu lebih cocoknya ini seperti ini Mas Yudi. Jadi moss hitam. Boleh saya ambil ya? Boleh. Boleh ya. Oh, ini pakai moss hitam ya? Moss hitam ini adalah akar kadaka. Jadi kenapa kami pilih seperti ini? Karena untuk daya ikat airnya dia lebih kuat. Daya ikat airnya lebih kuat. Jadi untuk intensitas penyiraman kita juga nggak perlu terlalu sering. Tinggal kita lihat kelembapan, kalau udah agak kering, ini sebentar lagi kita siram. Ya. Oke. Kalau penggunaan ini moss hitam ya, ini dari kadaka. Akar kadaka. Dari akar tanaman kadaka. Iya. Oke. Ini medianya impor atau lokal, Mas? Ini lokal, ini jadi dari pengepul-pengepul di hutan. Kalau kami sih kebanyakan dari daerah Wonosobo Temanggung, itu nyuplai ke sini. Oke, ini agak berbeda dengan saya pernah dengar ada salah satu media yang dipakai juga yang moss putih apa ya, sphagnum itu kan dia impor dari Chili ya. Iya. Kalau moss hitam ini justru malah sumber daya lokal ya. Lokal. Oh, ini malah menarik ini. Iya. Nah, satu dia bisa menyimpan air dengan baik, artinya punya daya ikat yang bagus terhadap air. Kemudian apalagi kelebihan otomatis nanti untuk pemupukan juga pupuk akan lebih bertahan di dalamnya, nggak segera tidak mudah hilang ya, tidak mudah larut ya. Artinya ketika kita memberikan pupuk dengan apa? Kocor biasanya atau apa? Spray ya. Kita spray ke medianya ya, untuk pupuk itu dia bisa bertahan lama di media moss hitam ini ya. Oke. Soal perawatan rutin juga kemudian menjadi lebih mudah. Karena kita untuk kapasitas banyak, jadi kita pilih juga bagaimana kita bisa menghemat waktu. Betul, operasional tenaga kerjanya ya. Artinya kan kemudian moss hitam ini menjadi berbeda misalkan ketika kita menggunakan arang. Arang kan dia daya ikat terhadap airnya sedikit kurang ya, dia gampang kering ya kalau di daerah yang lumayan panas kayak gitu. Nah, kalau dalam hal pengembangan Mas, kemudian kita tadi ngobrolin soal media. Lalu kemudian ketika saya sebagai pemula, saya kepengen nanam anggrek nih misalkan, kepengen budidaya skala kecil kayak gitu. Kalau untuk referensi bibit dari Mas Hasyim sendiri, berdasarkan pengalaman Mas Hasyim, yang paling aman sebagai pemula, misalkan saya mau memulai kayak gitu, itu bibit yang seperti apa, Mas? Karena kan ada yang dari botol, ya kan, kayak gitu. Itu apa, Mas, referensi bibit yang bisa dipakai? Kalau untuk pemula ya, Mas Yudi, jadi karena nanti untuk meminimalisir resiko itu lebih baik dari yang seedling. Seedling itu artinya dari contohnya di kami ya, kami kan buka botol setelah 4 bulan itu yang dinamakan seedling. Seedling itulah yang kira-kira paling cocok untuk pemula mau belajar merawat ya. Kenapa? Karena resiko untuk kematian atau penyakit dan lain-lain itu sudah semakin sedikit. Akar sudah tumbuh cukup banyak, jadi tinggal menambah lagi gitu. Oke, sementara ketika misalkan saya sebagai pemula mencoba memulai dari bibit kultur jaringan yang dari botol, itu perawatannya jauh lebih intensif ya? Jauh lebih intensif dan harus hati-hati. Contohnya untuk pengambilan tanaman dari botol aja ada teknik-tekniknya tersendiri. Nanti kalau asal keluar, justru nanti akar yang bisa patah, kemudian punya risiko stres ya. Oke. Nah, tadi soal media, kemudian referensi yang diberikan oleh Mas Hasyim adalah penggunaan moss hitam ini ya, sumber daya lokal di Indonesia itu tersedia. Lalu perawatan rutin Mas yang dibutuhkan kalau anggrek itu apa sih? Perawatan rutin kalau kami di sini itu dalam setiap minggu itu ada 3 macam ya. 3 macam itu yang pertama siram air biasa. Siram air biasa, itu berapa hari sekali? Itu dalam seminggu 1 kali. Tapi seminggu nanti, 1 kali cukup? Ya, tapi kan nanti setelah selang 1 atau 2 hari itu pupuk. Siram pupuk, nanti ambil selang lagi sekitar 2 atau 3 hari. Pokoknya dalam seminggu itu kalau kami 3 kali, itu yang ke pengobatan. Nanti kan ada hama, serangga, itu yang
untuk itu obatnya. Artinya dalam perlakuan yang perlu kita lakukan untuk perawatan anggrek adalah seminggu itu ada 3 kali intensitas perawatannya, dari penyiraman air biasa, kemudian pemberian pupuk dan penanggulangan hama dan penyakitnya itu ya. Itu secara rata-rata ya Mas. Dia nanti bisa dilihat dari kondisi. Kalau misalnya musim penghujan itu masih terlalu lembab, ya jangan disiram dulu. Iya betul, penyiraman pun lihat bagaimana kelembaban media betul, ya. Mas. Karena sebetulnya yang dibutuhkan itu hanya lembab ya, bukan basah. Ya. Kalau terlalu basah nanti juga akar akan membusuk. Oh, memicu pembusukan akar juga. Yang menjadi orang-orang tuh bilang merawat anggrek tuh susah karena mereka terlalu rajin menyiram. Oh, saking senangnya terlalu rajin disiram tiap hari ya. Justru malah akarnya membusuk. Padahal yang dibutuhkan tuh cuman lembab. Lembab aja ya. Dia butuh lembab, artinya kemudian ketika menggunakan media yang sesuai, maka seminggu sekali penyiraman cukup ya. Cukup, iya.